Kalian saudara-saudariku dan Firsa Khair TV, kita baru saja menunaikan sholat zuhur dan sebagian kita kemudian melanjutkan dengan asarnya. Kita bermohon pada Allah semoga sholat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin sedikit mengingatkan bahwa ada satu gambaran dalam Al-Quran di antara waktu-waktu terbaik untuk berdoa, yaitu saat kita tuntas mengerjakan satu amalan. Ada isyarat amal apapun, sekecil apapun, bila sudah kita kerjakan, usahakan pasca itu kita berdoa. Boleh jadi itulah barangkali sekian titik terbaik saat doa kita dikabulkan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam satu kali mendapat tugas dari Allah, datang tugas kepada ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Ismail mengikuti untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dia bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan bangunan Ka'bah yang pada saat Nabi Nuh alaihissalam itu hancur terkena banjir besar pada saat itu. Siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Adam. Boleh angkat tangan? Siapa? Bukan, ya. Bukan Nabi Adam alaihissalam. Bukan. Siapa kira-kira? Oh, jangan dikira-kira. Kalau tidak tahu katakan apa? Allah alam, baik ya. Redaksi di Quran bentuknya pasif. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun. Nabi Adam turun, Ka'bah sudah ada. Nanti di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, tersapu bangunan atasnya. Tersisa pondasinya. Ya, jadi dari masa Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5 sampai 6 generasi. Nuh alaihissalam bin Mikhlail, bin Matushana, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Setiap generasi itu bisa di atas 1000 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nah, ini tersapu bagian atasnya, banjir besar, tersisa pondasinya. Ya, dalam bahasa Arab, pondasi itu kalau satu disebut dengan kaidah namanya. Kalau lebih daripada itu, 2, 3, 4 dan seterusnya dijamakkan jadi qawaid namanya. Bergantung sisinya. Ka'bah ada berapa sisi? 4 ya. 4. Jadi kalau 4 berarti lebih daripada 1 dijamakkan jadi qawaid. Ini disebut dengan bait. Rumah pertama dibangunkan. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah ini. Meninggikan bahasa Arab disebut dengan rafa'a. Prosesnya disebut dengan yarfa' namanya. Yarfa'. Bahasa Nabi Nuh ini hilang, masa Nabi Ibrahim diperintahkan lagi. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh kisaran 6 sampai 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Nah, ketika dimintakan ini, diabadikan kisahnya di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan kembali qawaid, pondasi-pondasi minal bait dari Ka'bah. Wa Ismail, dan Ismail kemudian tergerak untuk membantu bapaknya. Jadi kalau kita Nabi Ibrahim memulai langkah pertama untuk mengagungkan sesuatu, tapaknya disebut dengan maqam namanya. Saat Anda tawaf dari Hajar Aswad, kemudian berarah ke sini, ya, teman-teman searah jarum jam, maka Anda bergerak ke sini akan menemukan maqam Ibrahim. Sudut yang lain tiba-tiba anaknya merasa punya kepekaan pada bapaknya. Mungkin nanti kajian lain saya sampaikan pada Anda dalam waktu yang berbeda apa rahasianya di balik kisah-kisah ini. Ternyata perhatian besar seorang ayah kepada anak melahirkan feedback sayang dari anak yang tinggi kepada ayah. Begitu melihat bapaknya kerja, punya rasa ingin bantu. Maka anaknya di kejauhan ingin membantu membawa batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi bagian tertentu disebut dengan hijar. Kalau menjadi bangunan satu ruangan disebut dengan hujrah. Jamaknya disebut dengan hujurat. Maka dia bawa, ingin bantu bapaknya, bawa batu diangkat-angkat jadi bagian tertentu. Bagian ini yang disebut dengan hijar Ismail kekinian. Baik, ditinggikan singkatnya jadi. Saat jadi itulah hal pertama yang dilakukan. Setelah jadi, itu bukan bahagia, bukan selfie kalau ada pada saat itu, ya. Tapi yang dilakukan pertama kali itu berdoa. Berdoa. Lihat kalimatnya. Quran surah 2 ayat 127. Paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, mohon terima amalan kami. Dibiasakan Anda mengerjakan apapun pasca salat, habis baca Quran,
habis infak, berdoa. Dan adab berdoa kalau ingin cepat dikabulkan, adabnya minta diterima dulu amalannya. Jangan minta yang tinggi-tinggi dulu. Ya Allah mohon luluskan aku, ya Allah pada sholat. Sholat aja belum tentu diterima, sudah minta lulus. Luluskan dulu sholatnya, baru diloloskan kehidupannya. Karena itulah teman-teman, usahakan minta, terima, setelah itu Anda berdoa. Dan itu yang terbaik, yang bisa mempercepat pengabulan doa. Sama, Anda punya asisten rumah tangga, diminta dikerjakan. Begitu selesai tuntas, bahkan hebatnya begini. Anda katakan, kamu bersihkan ya, tugasnya jam 7, nanti sampai dengan jam 6. Hebatnya, jam 5 dia sudah bersih-bersih. Bahkan dia rapikan sampai keluar-luarnya. Jam 7 dia baru beres. Tiba-tiba, satu saat tertentu dia datang pada Anda. Pak, Bu, mohon maaf, ini besok anak saya mau ujian. Maaf, ini kurang 100.000. Kalau dia nggak dibayar, mungkin nggak bisa ikut. Mungkin bisa dipotong gaji saya di akhir ini, mau pinjem. Pertanyaan saya, Anda pinjami atau Anda berikan? Pinjami? Wah, keterlaluan Anda. Berikan. Dan mungkin bukan 100.000, lebih daripada itu. Jika seorang hamba saja manusia bisa memberikan ketika ada seorang yang berbuat untuknya, maka bagaimana dengan Allah yang maha penyayang? Maka ketika Anda mengerjakan sesuatu, kata para ulama, akhirnya dengan berdoa kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi setelah selesai sholat, minimal beliau berdoa. Di Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Baik, semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya punya persoalan. Dan cukup serius. Saya ingin memulai bahasan saya. Dan setelah saya tuliskan. Tapi ada yang ngapus itu. Ini masalahnya. Karena itu saya sita penghapusnya, saya simpan di sini. Baik, dan saya harus menulis kembali. Semoga Allah ampuni dosanya. Allahu Akbar. Kalau yang menghapus itu yang saya berikan 100 euro, semoga Allah berikan hidayah untuk mengembalikan 100 euro. Allahu Akbar. Oke, kita mulai. Zaman. Zaman. Ini term pertama. Hadis Al-Bukhari. Kita sekaligus cek ingatan kita. Nomor hadis 989. Bukhari. Nomor hadis 989. Di hadis Muslim. Nomor hadis 157. Cek kembali tulisannya. Oke. Sudah? Baik. Qala Rasulullah SAW, disebutkan dalam riwayat ini, disampaikan dari Rasulullah SAW, fokus teman-teman, yataqarabuz zaman. Saya tuliskan kalimatnya, ini menggunakan kata zaman pertama, yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman. Baik. Qaruba itu dekat. Qarib itu sifatnya. Kalau pakai alif ingat, dan depannya ada ta, itu saling mendekat. Jadi kalau ada kata ta dengan alif, itu sifatnya saling. Saling. Dua sisi. Baik, fokus sini. Safaha itu bersalaman. Tasafah saling bersalaman. Di keduanya mengajukan. Jadi kalau salah satu cuma ngajukan, dan hadir nilai kemuliaan di situ. Misalnya mohon maaf ada senyuman, tiba-tiba kemudian dia ngajukan, cair suasana. Itu yang seperti disebut dengan tasafah. Tasafah, sifatnya disebut dengan musafahah. Turun hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu, kemudian dia saling bersalaman. Salamannya itu saling mengajukan. Kecuali sebelum dia berpisah, kalau pernah punya persoalan di antara keduanya, itu dengan salaman dia digugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Tapi utang tidak, utang tetap. Ingat, utang tetap tidak lunas ketika ya. Utang lunas ya, tidak. Dosa yang lunas, utang tidak. Ya. Nah ini sama dengan ta'aruf. Arafa tahu, saling mengenal, ta'aruf. Ta'aruf, Quran surah 49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf, pakai ta. Kemudian ada alifnya di sini, huruf sebelum akhir, ada fa. Ini ra dan fa. Huruf sebelum akhir ini ada alifnya, kemudian diawali dengan ta. Ini menunjukkan makna saling. Kalau Anda ingin mencari calon, kata Al-Quran, harus saling kenal. Laki-laki mencari perempuan, kenali, perempuan pun kenali siapa dia. Demikian, Ahmad. Ya? Ta'aruf namanya. Baik. Jangan dihapus yang ini. Kita ke sini. Taqarab ya taqarab, saling mendekat.
saling mendekat. Ini bahasa kiasan di ilmu balaghah. Jadi kata Nabi, akan tiba masanya, waktu itu akan saling mendekat. Maksudnya, dari yang ini, masa Nabi dekat ke masa setelahnya. Masa ini dekat ke masa setelahnya. Masa ini dekat ke masa setelahnya. Seakan-akan kalau diibaratkan, ini semakin agak maju, ini semakin agak maju. Ininya sih diam, cuman kalau ini bergerakan akan saling terasa berdekatan ya. Di bahasa kiasan. Anda naik mobil dari sini, dari Bremen ke Hamburg, gitu kan. Jaraknya di sini. Baik, jarak di sini, ini tempatnya. Tapi kalau Anda dijalankan seakan-akan ini bergerak kan. Ini bergerak. Semakin mendekat kan. Baik, jaraknya mendekat, diukur dengan kecepatan, dikalikan waktu. S sama dengan V kali T. S sampai jatuh tuh, Ahmad. Jazakallah khair. Ya, V dikali T. Bisa nyambung, teman-teman sekalian. Semakin jaraknya cepat, kecepatan cepat, diukur waktunya. Ini kayak bergerak, ini bergerak. Sama waktu, kata Nabi itu, seakan-akan akan saling bertemu, saling berdekatan. Masa Nabi bergerak. Yang ini pun akan semakin kayak bergerak. Nah, poinnya adalah, ini kalimat kiasan. Maksudnya, waktu itu akan terus berjalan, berpindah fase. Dari fase kenabian, fase sahabat, fase tabi'in, terus mendekati akhir dari kehidupan. Dalam perjalanan ini, fokus ya, kita belum ke sa'ah. Dalam perjalanan ini akan ditemukan, kata Nabi, yuqbadul ilmu. Ilmu sudah mulai satu persatu, tidak nampak dasar-dasar pengetahuannya. Mulai dicabut satu-satu. Yuqbadul ilmu. Dasar pengetahuan mulai hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau segala satu dikerjakan tanpa pengetahuan, maka mohon maaf, aktivitas mulai tidak teratur. Anda yang tahu jam sekian waktunya, di Bremen ke sini sekitar 1 jam, kendaraan yang digunakan apa, maka perjalanan teratur, tibanya terarah, juga diikuti kajian dengan nyaman. Tapi orang-orang yang kemudian tidak memiliki pengetahuan, maka cenderung tidak teratur, dia bisa terlambat atau kehilangan momentumnya. Demikianlah kemudian Al-Quran memberikan gambaran, kita lihat solusinya. Kata Nabi, akan tiba masa, menjelang datang ke akhir-akhir masa itu, mulailah kemudian manusia beraktivitas tanpa dasar pengetahuan yang kuat. Yang paling berbahaya adalah dasar-dasar pengetahuan dalam agama itu sudah semakin luntur. Sehingga orang-orang beragama kemudian tanpa dasar pengetahuan. Mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi tidak punya landasan yang kuat dalam mengerjakannya. Ini yang paling berbahaya. Apa tanda pertamanya? Kata Nabi, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah tidak akan mencabut pengetahuan ini langsung dari hamba. Misal, maaf ya, tafsirnya dicabut? Tidak. Fikihnya diambil? Tidak. Maaf teman-teman sekalian, Qurannya diambil? Tidak. Tapi biqabdil ulama, pada masa itu akan mulai diwafatkan ulama satu persatu yang punya dasar pengetahuannya. Di sini akan tiba ulama-ulama yang mumpuni dalam dasar keilmuan, mulai banyak yang wafat. Ahli fikih meninggal. Ahli hadis meninggal. Ahli tafsir meninggal. Itu ahli. Ulama jamak dari kata alim. Alim. Seorang alim. Banyak ulama. Baik. Dan ulama ini disebut dalam hadis Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Di Ibnu Majah nomor hadis 233. Hadisnya yang kemarin saya bacakan. Cuman ujung hadisnya belum disebutkan. Masih ingat yang kemarin saya bacakan di awal jumpa hari Kamis? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Teruskan hadisnya sampai ke ujung. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma. Ya, sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Siapa yang disebut ulama pewaris para nabi? Lihat sini runtutannya. Fokus baik-baik. Mudah-mudahan Allah membantu saya untuk bisa memudahkan penjelasan. Lihat sini. Yang dimaksud dengan ulama, bukan orang yang sekedar pandai. Awas, kalau yang pandai banyak. Orientalis pun ada yang hafal Quran. Ada yang banyak tahu hadis. Bahkan ada yang membuat indeks hadis. Yang pembuat indeks hadis pertama namanya Wensil. Wensil orang Belanda. Ya, di Belanda dia berkumpul minta bantuan pada orang Mesir membuat sebuah kitab namanya Al-Mu'jam Al-Fahras di Al-Fadhil Hadis. 7 jilid, besar-besar jilidnya. Kurang lebih segini nih. Ya, dari sini sampai sini. Itu banyak dibantu kemudian oleh orang Mesir pada saat itu. Banyak teman-teman
Jadi kalau cuma sekedar hafal, yang hafal banyak. Hafal Quran dengan ayatnya, hadis dengan nomornya, banyak, jangan dulu bangga. Bukan itu sifatnya. Kata Nabi, yang dimaksud ulama ini, warathatul anbiya, pewaris dari Nabi. Apa yang diwarisi? Ada nilainya, sifatnya pengetahuan. Lihat baik-baik, ini pertama. Satu. Karena itu para ulama ketika mendapat warisan, warisan itu kan ada sifat turunan. Ya, awas hati-hati. Ada rumus warisan paling cepat begini, bikin plus seperti ini. Plus, ini ashabul furud, yang paling berhak menerima warisan. Bikin plus begini, ya. Di sini ada suami, di sini istri, di sini kemudian ayah, plus ibu, di sini anak, laki-laki ataupun perempuan. Ini yang paling pokok. Jadi kalau ini meninggal dunia misalnya, gini, baik, ini mewariskan istrinya, ada anaknya, ada ayah, ada ibu. Ini yang berpeluang mendapatkan warisan. Dan tidak terhijab. Ya, turunannya ini terhijab. Ini ada saudara, ini ada saudari, ini ada cucu, ini ada kakek, ada nenek. Kalau ada bapak, ada nenek, kakek tidak mendapatkan karena ada bapak. Kalau ada cucu, sepanjang ada anak, cucu nggak dapat. Ya, laki-laki, perempuan, cucu laki-laki, perempuan nggak dapat. Sepanjang ada anak, laki-laki dan perempuannya. Ini yang pokok. Tapi poinnya adalah yang dapat warisan artinya yang mendapatkan bagian turunan dari harta langsung dari jalurnya, jalur pokoknya. Langsung, ini anak terus tarik jalurnya sampai ke bapak. Bapak, ini bapaknya dapat di anaknya. Anak gak ada cucu di sini. Cucu dapat. Dari mana dapatnya? Tarik garisnya, tarik sampai ke atas sehingga bertemu dengan kakeknya. Dapat dia bagian warisan. Ini pun sama. Lihat, warisan selalu mendapatkan jalur terhubung pada pokoknya. Ketika ulama disebut pewaris para nabi, maka pengetahuan ini pun bukan bersumber dari yang biasa, tapi punya garis langsung ke Nabi SAW. Garis inilah yang oleh para ulama disebut dengan nama sanad namanya. Sanad. Transmisinya disebut dengan sanad, jalur pengetahuannya disebut dengan isnad namanya. Isnadun. Imam Muslim punya kitab namanya Sahih Muslim, 9 jilid, syarah Imam An-Nawawi. Jilid pertama, halaman 119, paling kiri sebelah atas, beliau membuat bab namanya Babul Isnadi Minad Din. Saya aja yang hapus. Supaya tidak banyak persoalan. Baik. Babul Isnad Minad Din. Babul Isnad Minad Din. Babul Isnad, bab belajar pengetahuan, belajar agama, berdasar urutan pengetahuan yang tersambung kepada Nabi, minad din, itu termasuk yang pokok dalam ketentuan syariat, dalam din. Dipastikan kalau kita belajar apapun, dalam pokok-pokok din kita, pastikan sumbernya tersambung ke Nabi SAW. Nanti akan dilacak. Makanya dalam ilmu hadis tidak disebutkan hadis langsung isinya, tapi diterima dari siapa? Al-Bukhari lahirnya kapan? Gak pernah ketemu Nabi. Tapi dari Al-Bukhari ada sifulan sampai ke Nabi. Itu yang disebut dengan sanad. Ya, dulu pernah ada yang pengen ikut-ikutan. Hadis itu kan baru muncul 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Saya nggak terima itu. Dia terlambat dia. Terlambat, jauh terlambatnya. Soalnya ratusan tahun sebelumnya sudah ada yang dari Polandia. Sudah menemukan itu. Pendapat yang sama. Dan saya katakan, kalau begitu logikanya, lemah sekali. Maka saya pun tidak bisa mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru hadir setelah puluhan ribu tahun Nabi Adam wafat. Anda baru kelihatan, siapa Anda? Oh, saya punya turunan, saya punya bapak, punya ibu, disebut nasab. Ilmu disebut dengan sanad namanya. Sanad punya turunan sampai kembali kepada Nabi. Nah, ini kalau Anda belajar seperti ini selamat sifatnya. Jadi sepanjang belajar tentang din, apa itu din? Din itu Islam. Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Di setiap belajar yang terkait dengan Islam, Anda harus punya sanad pengetahuannya. Apa itu Islam? Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Antashhada anna ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salat. Salat bagian dari keislaman. Anda mau belajar salat, pelajari salat sumbernya langsung bersumber dari Nabi. Lihat di kitab-kitab, lihat bagaimana keterangan dari nabinya. Begitu menemukan keterangan itu, maka cara salat kita akan berpotensi lebih sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Anda belajar salat sumbernya tidak bersambung ke Nabi, maka cara salat kita akan bermasalah. Bukan kita, saya tidak ikutan. Ya, Anda akan bermasalah. Ada seorang sahabat di masa Nabi, tersebut kemudian di hadis riwayat Al-Bukhari, juga kemudian di hadis riwayat Muslim, teman-teman, orang ini kemudian sholat, datang ke masjid Nabi, namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Datang ke masjid Nabi, sholat di samping Nabi,
Begitu selesai sholat, salam ke kanan dan ke kiri. Thumma atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alaik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik lagi sholat karena Anda belum sholat. Padahal setelah salam, selesai salam. Dia kemudian balik lagi sholat, kemudian kembali pada Nabi. Apa yang Nabi katakan? Nabi mengatakan seperti yang semula. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Orang ini berkata, ya Rasulullah ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih bagus dari apa yang telah saya kerjakan tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi cara sholat, bahkan dari berwudu. Idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin sholat berwudu, seperti ini sempurnanya. Ini menunjukkan kata para ulama hadis, wudunya sudah ada masalah. Kalau wudunya tidak bermasalah, Nabi akan mengajarkan dari takbir. Tapi dia memulai dari wudu. Artinya Nabi mengajarkan dari wudu karena wudunya bermasalah. Orang kalau wudunya sudah bermasalah, pasti sholatnya pun tidak akan pernah menentu. Kembali ke rumah, lihat teman-teman, jika anak Anda wudunya sudah berantakan, pasti sholatnya tidak akan menentu. Tapi yang hebat, begitu diajarkan takbir sampai salam, kemudian Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 651, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melihat Nabi salat? Tidak. Sekarang bagaimana caranya kita mau salat, tapi nggak pernah lihat Nabi salat? Maka kita harus melihat orang-orang yang pernah melihat Nabi salat. Salatlah mereka itu, disampaikan pada orang setelahnya, sampaikan pada orang setelahnya, sampaikan pada orang setelahnya, sampai menuju ke kita. Dijelaskanlah orang-orang itu kepada kita. Orang-orang itu yang dimaksudkan, itu yang disebut dengan ulama. Paham ya? Jadi nggak bisa belajar sendirian. Baca Quran, paham, keluar fatwa. Masya Allah. Nggak bisa. Baca hadis, bacanya terjemahan lagi, keluar fatwa. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun, Anda bayangkan. Sahih Al-Bukhari itu ditulis 16 tahun. Sebagian di Mekah, di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi. Dan Anda menguasai dalam 16 hari. Siapa Anda? Jelas ya? Dia ada masa di sini, ini patokan kita, para ulama. Ini poinnya. Jangan Anda katakan Quran, Sunnah. Kembali pada Quran, Sunnah itu bagus. Tapi bagaimana memahami Quran dan Sunnah? Mustahil tanpa penjelasan para ulama. Besok nanti saya akan bahas. Kita bahas turunan nasab pengetahuan dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, sampai ke para ulama, sampai ke 4 bintang ulama. Imam Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik kemudian lahir tahun 93 Hijrah. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 164 Hijrah. Sampai ke masanya Ahmad. Juru hapus. 1. Maksud saya, kalau Anda ingin mencari ulama-ulama, dan Anda ingin belajar, fokus ya, lihat baik-baik. Kalau Anda ingin belajar tentang agama, minta fatwa dan sebagainya, mintanya ke sini. Yang paham hukum. Karena nanti dalam turunan praktek penyampaian risalah Islam, ada beberapa istilah. 1 ulama, yang kedua da'iyah, jamannya duat. Dalam bahasa Indonesia diserap jadi da'i, begini. Yang ketiga nanti ada mubaligh. Disebut semua nama karena guru bahasa Arab disebut ustadz. Umumnya kita menyebut ustadz dan seterusnya. Padahal kategori ustadz, al-ustadz, itu ada beberapa tipikal. Ada ulama, ada da'i, ada mubaligh, itu beda. Kalau mubaligh, ini mubaligh, dari balagha yubalighu tablighan, orangnya disebut mubaligh, penyampai sesuatu. Anda belajar dengan saya saat ini, Anda tuliskan, dan seterusnya, kemudian teman-teman sampaikan kembali pada tempat komunitas di situ Anda tinggal. Begitu Anda kembali ke situ, namanya Adi dari Bremen, datang ke sini. Adi belajar dengan Adi. Begitu Adi mencatat, selesai pulang kemudian ke Bremen. Adi sampaikan lagi pada teman-temannya. Saat disampaikan itulah ketika menyampaikan namanya tabligh. Adi disebut dengan mubaligh. Dan tidak perlu pakai sorban, pakai peci, pakai jubah, Masya Allah. Mubaligh, pulang dari Hamburg. Tidak. Anda nggak ada masalah, Anda sampaikan catatan dan sebagainya, Anda mubaligh. Itu saya serius, ya. Bisa Anda share dan seterusnya. Nah, tapi kalau Anda ingin mengajak orang lain, bukan sekedar menyampaikan, sifatnya sudah ngajak, ayo kerjakan, ayo ini, ayo itu, maka berubah namanya dari mubaligh jadi da'i, sudah ngajak. Da'i. Syarat da'i sudah mulai punya pengetahuan, sudah ada dasar ilmunya. Minimal dasar ilmu itu dasar pada hal yang akan disampaikan. Orang yang ingin mengajak sholat ke masjid berjamaah, belajar dulu tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Minimal dia tahu hadisnya, tahu ayatnya, dia ajak orang. Sehingga ketika ditanya, dia bisa jawab tentang keutamaannya.
Ya, bisa sampaikan dengan cara hikmah, berikan nasihat, kalau ada diskusi sampaikan dengan cara yang terbaik. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Da'i. Sudah ada modal. Kalau yang ini cuma menyampaikan, yang ini sudah ada. Jadi kalau share status kebaikan. Mohon maaf ya, kalau Anda bisa menyebarkan yang baik, kenapa harus menyebarkan yang tidak baik? Kalau bisa menyebarkan yang bermanfaat, kenapa mencari yang tidak ada manfaatnya? Teman-teman ada pengajian hari ini, atau minimal jadwal sholat di wilayah Jerman, share aja. Waktu sholat wilayah Jerman pada umumnya, ada di Bremen, ada di Hamburg, ada di Berlin, sebarkan. Waktu sholat wilayah kita, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, tebarkan. 10 orang melihat status Anda, 5 orang ingat sholat karena status Anda, lantas dia sholat, Anda dapat pahala dari kelima orang itu. Tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau Anda bisa lakukan, kenapa men-share yang tidak penting? Ceklik, sedang ikut pengajian di Hamburg. Sekarang saya agak bingung nih. Dulu orang ketemu ulama minta doa minimal, sekarang minta foto. Ya Allah. Kita teruskan. Oke. Ini ulama. Ini yang punya pengetahuan, dasar ilmunya ada. Nah, ini Anda kalau mau minta fatwa, tanya-tanya hukum, tuh kan? Tanya-tanya hukum, tanyanya ke sini, jangan ke sini. Kalau ini nggak nyambung. Kalau ini cuma dasar-dasar yang ringan-ringan saja. Tapi kalau Anda tanya hukum, apa hukumnya saat subuh? Apakah kunut atau tidak? Kunutnya dijaharkan atau disirkan? Siapa yang jahar, siapa yang sir? Ustadz, adakah kunutnya yang sir? Oh ada, disebut pembahasan kunut sir. Ya al-kunutus sir, kunut yang silent. Ada, itu pendapatnya Imam Malik sebelum ruku. Jabarkan ini dalilnya. Ada yang jahar, ada. Kunutnya Imam Syafi'i, waktunya seperti ini. Oh jadi dua-duanya benar Ustadz? Iya, yang salah yang tidak sholat subuh. Turunkan, dalil ada semua. Besok kita bahas. Jelas ya? Ini yang jadi patokan. Jadi jangan tanya ke sini, nggak akan nyambung. Apalagi yang baru belajar 1-2 hari sudah menyampaikan hukum. Itu nggak apa-apa, dengarkan saja, setelah itu sudah, ya senyumkan. Berikan senyuman, minimal dapat sedekah. Ya, terus ke sini. Ini selesai, jadi ini yang pertama. Kalau mereka berkumpul lebih afdal lagi. Kumpul. Perkumpulannya di tempat yang bisa mengangkat kebaikan. Disebut dengan majlis namanya. Maka dikumpulkan jadi nama majlis ulama. Majlis ulama. Yuk ada fatwa-fatwanya kumpulkan. Lihat. Saya kurang tahu ya. Dari sekian kita mayoritas masyarakat di Indonesia, ataupun di luar, berapa yang punya koleksi himpunan fatwa majlis ulama? Padahal pembahasan itu banyak sekali mungkin terkait dengan yang kita tanyakan. Dan itu yang berijtihad bukan 1-2 orang, kumpul ada pembahasan. Si fulan pendapat begini, pendapat dalilnya yang dikumpulkan, jadi pedoman. Menyebar nggak tuh? Sekira kalau teman-teman punya inisiatif, tuh digitalkan itu. Sebarkan, kalau bisa bikin aplikasi. Begitu mengatakan ini, keluar tuh hasil fatwanya dan seterusnya. Atau teman-teman yang fatwa di Jerman. Karena tempat beda, itu bisa lain. Imam Syafi'i itu tinggal di Irak, kemudian ke Mesir. Fatwa di Irak beda dengan di Mesir. Karena kondisinya itu berbeda. Lain teman-teman sekalian. Nanti besoklah saya perdalam dengan bahasan itu. Ya. Baik. Yang kedua, sifat kedua. Tahan. Saya belum ingin sampai ke sini kalau ini belum paham betul. Sifat kedua, yang disebut ulama bukan hanya punya pengetahuan yang bersanad kepada Nabi, ada syarat yang kedua. Dan ini yang paling luar biasa. Buka Quran surah 35. Ayat 27 sampai 29, paling kanan sebelah bawah. Ahmad masih mau bantu saya? Sekalahin. Oh tidak, sebelah ini saja. Ya. Yang ini. Baik. Semoga pahala menghapus sekarang, menutup dosa-dosa yang barusan. Oke. Sudah ya? Lihat, syarat yang kedua. Saya agak cepat saja ke ujung ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang disebut ulama itu di antara ciri utamanya kata Allah adalah yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin paling penting. Awas ya. Kalau yang pintar itu banyak, bahkan yang ilmunya bersanad banyak, tapi di antara sekian yang banyak itu berapa yang fatwanya ketika dikeluarkan punya rasa takut kepada Allah? Mohon maaf. Kalau melihat itu takut kalau penglihatannya tidak disukai oleh Allah. Kalau bicara, takut kata-katanya tidak disukai oleh Allah.
Kalau memberikan fatwa sangat hati-hati, takut fatwanya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjalan begitu teliti, takut jalannya melangkahkan kaki pada hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini begitu wara, begitu menjaga diri dengan baik, ilmunya luas, adabnya pun begitu indah. Ini yang disebut dengan ulama. Ahli tafsir, ahli di bidang tafsirnya, tapi akhlaknya pun mulia. Bukan cuma bisa menafsirkan, tapi tafsir itu melekat jadi pedoman hidupnya. Ahli hadis bukan cuma memberikan fatwa dengan hadis, tapi nilai hadis melekat pada jiwanya. Jadi bimbingan dalam hidupnya. Nah, akan tiba satu masa, orang-orang seperti ini mulai wafat satu persatu. 1, 2, 3, di beberapa aspek bidang kehidupan. Tafsir, kita punya banyak ahli tafsir. Ya, sampai yang kemudian ke Indonesia, ada Buya Hamka sebelumnya, ada Ustaz Umar Bakri, dan seterusnya. Satu-satu wafat. Dicabut, kembali kepada Allah sesuai dengan ajalnya. Ahli hadis, terakhir kita punya guru kita yang kita insyaallah Allah muliakan, Syekh Ali Mustafa Yaqub, ya, Imam besar Masjid Istiqlal dulu, termasuk juga kita berbahagia dengan hadirnya beliau dan mewariskan pesantren Darus Sunnah untuk diteruskan mengkader ahli hadis kemudian wafat kembali kepada Allah. Ahli usul fiqih, ya, dulu ada 3 orang, 2 orang sekolah di Ummul Qura, 2 orang kemudian gabung dengan 1 di Indonesia yang nggak pernah keluar, 2 wafat, 1 masih tinggal. Ya, dulu ada Ustaz Said Aqil Munawwar, kemudian Ustaz Masruri Naim, itu yang kuliah di Ummul Qura dua-duanya. Ada Kiai Haji Hafid Utsman yang tidak keluar, 2 pulang, 1 tinggal. Ya, Allahu Akbar, sudah mulai wafat, satu kembali kepada Allah. Sehingga kita jarang menemukan lagi orang yang tahu hukum mendetil dengan hukumnya. Ini dalilnya, ini turunannya, ini maknanya, ini maksudnya, begini cara mengerjakannya. Satu-satu telah pulang. Maka kalau ini sudah tidak ada, fattakhadhan nasu ru'asan juhala. Maka sebagian orang kemudian mengambil rujukan dari orang-orang yang tidak paham dengan hukum. Ini yang bahaya. Maka menyebarlah kemudian orang-orang mulai mengajar, gelarnya menjadi ustaz, tapi tidak punya dasar pengetahuan yang benar. Baru baca Quran kemarin, tiba-tiba tayang di TV, gelarnya ustaz. Terus menyampaikan sesuatu. Penyampaiannya kemudian jadi bermasalah. Kemudian mulai mengajar, bikin kelompok-kelompok, menyampaikan 1, 2, 3. Maaf teman-teman sekalian, penetapan. Oh, sampai kaget tuh, saking dahsyatnya situasi ini. Oh, balon sampai pecah. Lihat sini, fokus teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, izin dulu menetapkan Idul Fitri, Idul Adha cuma 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan ru'yat, kedua menggunakan hisab. Tiba-tiba ahli ini sudah mulai pulang, 1, 2, muncul lagi aliran yang lain. Apa aliran-alirannya? Tiba-tiba ada aliran naik pasangnya air laut, ketinggian rembulan. Wah, Masya Allah, sampai wangsit muncul. Iya, di dunia cuma 2, di Indonesia 13 metode, Anda bayangkan. 13 metode. Yang paling berbahaya adalah ketika ini semakin hilang, maka mulai muncul apa yang kemudian disebutkan oleh Nabi. Mulai ada orang-orang yang bahkan bisa mengaku derajatnya lebih daripada ulama. Ngaku Nabi. Ngaku Nabi. Luar biasa. Aku Nabi. Nah, ini kalau yang ini memang nggak aneh ini. Sejak Nabi meninggal sudah ada yang ngaku Nabi. Sudah ada. Ini yang tantangan. Itu diawalkan peristiwa itu untuk memberikan kesan ke masa depan. Maka Nabi sudah mengatakan kalimat singkat. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelah saya. Tidak ada Nabi setelah saya. Kalimatnya langsung nafi. Ya, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Singkat sebetulnya kalimat ini. Kalau ada yang ngaku nabi, tinggalkan, udah. Ini kadang-kadang kita tuh bingung nih. Kita ada penyakit, khususnya di daerah kita di Indonesia, cepat kaget, gampang kagum. Betul. Dibangun baru, kaget. Ke situ numpang kagum aja, belanja enggak, balik lagi. Sama, setiap ada peristiwa, rame. Numpang rame aja, udah itu lupa. Ini sama nih, setiap ada nabi baru, itu sebetulnya nggak aneh, dari dulu juga sudah ada. Yang paling aneh, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu yang paling aneh. Silahkan cek. Dulu AM Pak, pelatih bulu tangkis. Ngaku Nabi. Panggil oleh polisi, tangkap oleh polisi. Begitu tangkap tanya, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu Pak. Saya pusing juga itu. Tobatnya. Tobat selesai. Baik, Bogor selesai, Bandung muncul. Tukang cukur, betul, tukang cukur Anda bayangkan, ngaku Nabi. Pokoknya di masalah ada aja pengikutnya. Ada. Jakarta nggak mau ketinggalan, ibu kota negara. Ya, Nabi sudah ada, malaikat dia. Betul malaikat Pak, LE, ngaku malaikat. Dan ingin mendaratkan Jibril di Monas.
pada saat lalu ditolak, tangkap oleh polisi. Polisi kita, oh jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Wah, hebat lah. Nah ini saya diskusi dengan MUI di Jawa Barat itu hampir tiap bulan sekarang ada nabi baru, Anda bayangkan. Betul. Terakhir nabi barunya di Karawang, ya sama dengan Ibu Konjen daerah itu di Karawang. Betul asal Karawang selesai alhamdulillah. Tapi itulah dia. Cuman yang sekarang menjamur itu yang paling dikhawatirkan adalah ini, juhala. Orang-orang bodoh. Yang tafih disebutnya, tafih. Saya teruskan hadis yang pertama tadi, Al-Bukhari hadis 989. Maka ketika ini tidak ada, apa yang menyebar? Teruskan hadisnya. Wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitan. Maka mulai banyak ujian-ujian. Fitan, fitnah dalam keagamaan. Al-fitan. Fitan jama' dari kata fitnah. Pakai F ya, bukan fitnah, fitnah. Ya. Tanya orang Sunda sulit mengucapkan F, itu fitnah. Allahu akbar. Fitan jama' dari kata fitnah. Cenderung kalau sudah fitnah aja satu berbahaya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dampak dari fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Baru satu tuh, lebih dahsyat dari pembunuhan. Sekarang jama' bentuknya fitan. Jama' dari fitnah itu fitan. Fitnatun jamaknya fitan. Ini banyak menyebar fitan, maka bagaimana bisa terjadi hal seperti itu dan dampaknya seperti apa? Kalau satu saja sudah dahsyat, maka bagaimana dengan fitan? Maka nanti muncul orang-orang tiba-tiba mengajar, tiba-tiba nyampaikan fatwa, nyampaikan ini itu, menjamur semuanya itu, nyampaikan pendapat ini itu yang mohon maaf bertentangan dengan keterangan-keterangan yang pernah diajarkan oleh para ulama. Maka terjadilah tiba-tiba saling serang, tiba-tiba terjadilah saling kemudian mencela, tiba-tiba saling mengungguli, bahkan kata Nabi terpecah sebagian mereka jadi 73 golongan. Satu selamat, sebagiannya lagi kemudian jadi persoalan. Nah teman-teman sekalian, masa-masa ini belum disebutkan kepada masa-masa terjadinya kiamat. Tapi akan tiba masa-masa kita itu disulitkan dengan keadaan seperti ini. Pindah hadis ke hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4026. Kalau Anda masih ingat? 4026. Ibnu Majah. Dia catatan semula. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali beliau pernah menerima pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'ah. Akan datang masa-masa yang dialami oleh orang-orang, di dalamnya terdapat tahun-tahun penuh dengan kedustaan, penuh penipuan, banyak tipu daya. Teruskan ya. Ini karena ulama sudah mulai berkurang dan sebagainya. Baik. Bagian pertama, ulama sudah berkurang sehingga timbul banyak orang yang, mohon maaf, bahasa hadisnya bahkan lebih kasar lagi, ta'fi. Orang yang sangat bodoh tapi memaksakan diri kemudian untuk memberikan fatwa. Ya. Apa bahasanya? Saya tidak sanggup kalau menuliskan bahasa yang terlampau keras. Ya, kurang berilmu lah ya. Atau tidak berilmu. Ini kan lebih bagus ya. Ganteng dengan jelek kan jauhnya terlampau tinggi ya. Tapi kalau kita sebutkan tidak terlampau tampan kan lebih sopan. Tidak berilmu. Baik. Fokus. Ini kalau sudah banyak, yang anehnya manusia atau orang-orang cenderung meminta fatwa kepada orang-orang semacam ini. Sehingga terciptalah kemudian suasana peribadahan yang tidak diinginkan. Atau suasana kehidupan yang tidak nyaman. Terjadi ini sekarang? Banyak muncul ya? Tapi beruntungnya kita, tidak semua ulama diwafatkan. Sekarang masih ada ulama-ulama kita. Bahkan berita baiknya, nanti saya sampaikan bagaimana cara menghadapinya. Tapi kita jangan simpulkan ulama hilang semua. Masih banyak ulama kita sekarang. Majelis ulama masih ada, yang lain teman-teman masih ada, artinya masih ada kemungkinan yang ini diselesaikan oleh kita. Ya, baik. Nanti kita caranya seperti apa setelah ini kita bahas. Tapi poinnya adalah benih-benih menuju itu sudah didapatkan. Sudah didapatkan. Ada orang jadi rujukan, tiba-tiba orang gak jelas jadi kiai, didatangi, gitu kan? Nah itu hal demikian juga susah. Bahkan sudah mulai buka jam praktek dan sebagainya. Itu yang paling aneh. Nanti dan hebatnya itu nanti diingatkan. Ada diingatkan. Salah satunya oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari.
Beliau menulis 19 kitab. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda buka dari halaman ke-11 sampai halaman 12. Halaman 11 paling kiri, paragraf terakhir, ya sebelah bawah, baris 1 sampai 3. Nanti akan ditunjukkan sampai yang halaman ke-12-nya. Ya itu sudah disampaikan dan positif disampaikan oleh beliau, menyebar di Jawa sebelumnya. Sampai menyebar ke beberapa tempat yang ada. Dan diminta untuk hati-hati. Tahan. Saya tahan dulu, nanti solusinya belakangan. 2. Fitan sudah muncul. Akan muncul tahun-tahun penuh dengan penipuan. Ini lebih umum. Lebih umum lagi. Karena ini yang merujuk kepada ulama mulai berkurang. Kecenderungan untuk mendekat kepada agama juga mulai agak berkurang. Maka yang terjadi adalah orang-orang yang ini cenderung mendominasi. Tiba-tiba dapat kedudukan, tiba-tiba dapat kuasa, tiba-tiba bisa nekat, tiba-tiba punya pengaruh, macam-macam. Dan hebatnya pada saat dia naik itu muncullah tahun-tahun penuh dengan penipuan. Baik dalam penipuan unsur kehidupan masyarakat sosial atau bahkan urusan-urusan keagamaan. Saya ti'alan nasi sanawatun, beberapa tahun, sanawat, tahun-tahun khadda', penuh dengan tipuan. Khadi'un sekali, khadda'un beberapa kali, khadda'atun wah berkali-kali. Jadi kalau Anda menemukan ini, ada yang nipu, datang ke sini karena tipu juga. Masya Allah, pernah Anda belanja ditipu sama orang yang jualan? Pernah kemudian naik mobil ditipu sama orang yang nyupir? Pernah naik taksi ditipu harganya? Pernah kemudian melamar sesuatu ditipu juga? Masya Allah, pernah ada yang melamar bahkan mau ke pernikahan, dipoto begini hasilnya seperti ini. Baik, bisa berbeda juga. Baik, bilang katanya masih single ternyata sudah menikah. Bilang katanya begini ternyata begitu. Itu luar biasa, Ahmad. Ya. Khada'ah, penuh penipuan. Bahkan yang paling dahsyat di sini, yukadzabu fiha shadiq. Orang jujur kadang-kadang nggak dianggap dan nggak punya pengaruh itu. Pejabat yang jujur kurang dapat posisi. Orang-orang jujur kurang dapat kepercayaan. Ini yang berkuasa, yang naik, yang menyampaikan sesuatu, ini para pendusta. Wa yusaddiqu fiha al-kadzdzab. Yang paling aneh, sudah tahu dusta, itu diikutin juga. Itu paling aneh tuh. Dan ada sifat-sifat yang muncul. Saya mau tanya pada ibu, gosip dosa tidak bu? Akan tiba satu masa bu ya, sudah tahu dosa, dinikmati juga bu. Akan tiba masa itu. Ya, mudah-mudahan ibu bukan pelakunya lah. Tahu gosip diikutin juga. Si fulana begini, fulana begitu. Wah, kalau nggak kebagian acaranya rasanya kurang pas gitu. Ya, sampai bersandarnya agak kaget tuh Mas Priyo. Ya. Ini, maaf, bohong dosa nggak? Dosa, sudah tahu dosa, diikutin juga. Ayo, berselisih dosa nggak? Dosa, udah tahu dosa, berselisih juga. Dan yang paling aneh, yang ngaji yang berselisih. Silakan cek, ini ikut pengajian ini. Qurannya sama, hurufnya nggak berubah, hadisnya sama. Kok bisa berselisih? Luar biasa tuh. Luar biasa. Jadi kalau orang nggak belajar, dia berselisih, mungkin belum paham. Ya ini belajar, katanya Qurannya sama, kembali ke sunnahnya sama, masih ribut juga. Dan yang diributkan adalah hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan secara bersamaan. Ini bisa milih ini bisa milih itu. Saya bisa bayangkan, 11 rakaat tarawih boleh, 23 boleh. Yang salah? Oh belum tentu salah juga kan sunnah. Sunnah hukumnya. Kalau dikerjakan berpahala, tidak, Anda bermasalah. Kalau tidak tahu katakan apa? Itulah. Oh ini khada'ah. Dan yang paling berbahaya adalah, awas hati-hati, tadharu fiha ruwaibidah. Muncullah kemudian golongan ruwaibidah. Allahu Akbar. Ruwaibidah. Ruwaibidah. Bahasa kerennya kecebong. Kenapa? Ya, keterangan cepat bohong-bohongan. Saya tidak pernah menyebut orang. Ya. Keterangan cepat bohong-bohongan. Keputusan cepat bohong-bohongan. Kereta cepat bohong-bohongan. Sudah sini. Ruwaibidah. Fokus. Saya nggak suka mencela orang ya, nggak ada kerjaan. Apalagi mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Kalau ada sesuatu yang salah kita perbaiki. Ya. Kadang-kadang kita penting tahu istilah yang berkembang untuk kita berikan solusinya. Apa artinya ruwaibidah? Bukan.
Bahas dulu. Siapa orang-orang ini? Ruwaibidah. Singkatnya adalah orang-orang yang tidak punya dasar pengetahuan, tapi bicara banyak dalam urusan kehidupan. Ini dia poinnya. Makanya tadi saya katakan keterangan cepat bohong-bohongan. Orang-orang ini adalah orang bodoh yang berbicara masalah keumatan. Terkait juga masalah syariat. Bahkan disebutnya tafih. Gak punya dasar, gak punya apa, tiba-tiba bicara ini itu, berikan fatwa kalau dalam masalah agama. Ya, tunjuk orang, itukan orang, sisihkan orang, bahkan hebatnya ulama aja diselisihi. Baru belajar kemarin Bu, baru hijrah, baru masuk, baru belajar, tiba-tiba sudah mendebat para ulama yang sudah puluhan tahun belajar. Ini yang paling bahaya. Nabi pernah menyampaikan, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang ketika dia belajar berniat untuk mendebat orang lain. Dan ingat, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk belajar untuk mencari peluru menyoal orang lain. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Ingat ya, tidak pernah akan mencium bau surga orang-orang yang berniat belajar untuk disebut sebagai alim, orang hebat, atau untuk mencari peluru untuk bisa mencela atau bisa menyoal orang lain. Hati-hati. Akan tiba masa-masa seperti itu, orang-orang bodoh bicara masalah keumatan, menyoal tentang paham, memberikan masalah hukum. Ini kalau dalam urusan agama. Dalam masalah umat juga begitu. Sehingga maslahat dalam kehidupan itu tidak tercapai. Mohon maaf, teman-teman, yang diangkat misalnya, mengurusi masalah tentang transportasi yang pakar di bidangnya. Yang diangkat masalah teknologi yang pakar di bidangnya. Diangkat masalah hukum yang pakar di bidangnya. Ini akan tiba satu persoalan, dia nggak ngerti masalah transportasi, tiba-tiba mengatur bidang ini. Dia nggak ngerti masalah hukum, tiba-tiba mengatur di sini. Ini juga jadi persoalan. Nah, kalau Anda menemukan masa-masa seperti itu, bagaimana solusinya? Ini yang hebat. Saya tuh luar biasa kagum dalam risalah Islam. Tidak pernah menampilkan persoalan, kecuali bersanding dengan solusi. Dan bukan celaan. Jadi kalau Anda menemukan yang seperti ini, bukan dicela, tapi solusinya bagaimana? Jangan terlibat kita punya nilai yang sama, walaupun dalam situasi yang berbeda. Datang orang nggak punya ilmu, kemudian mencela, dan Anda sama-sama mencela. Apa bedanya Anda dengan dia? Dalam pola ini apa yang harus dilakukan? Ini nanti yang akan muncul petunjuk dari Nabi. Ini yang harus kamu kerjakan. Jadi, yang pertama ini, tidak berilmu. Yang kedua, ada orang yang bukan pakar di bidangnya, tapi sudah bicara mengurus masalah keumatan. 2. 3. 3. Gak cepat. Ini belum kiamat ya. Sa'ah, belum terjadi. Teruskan. Sudah? Abu Daud, nomor hadis 4297. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha. Kulna min killatin bina yawma idhin qala bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akan tiba satu masa umat Islam itu terpecah seperti buih-buih di lautan. Hantam karang, pecah. Bahkan dahsyatnya dipermainkan. Diatur. Udah, kerjain aja. Paling demo dikit-dikit selesai. Udah, begini aja paling protes selesai. Udah, hantam aja paling begini beres, lupa, selesai. Paling kalau sudah lupa suka nggak ingat. Beres. Dan dipermainkan seperti gula-gula dikerebuti oleh hewan-hewan sekitarannya. Ayo, habisi. Dipermainkan. Tapi sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah saat itu orang Islamnya sedikit? Sampai kemudian jadi mainan. Ya, dalam ekonomi jadi mainan, dalam politik jadi mainan, dalam hukum jadi mainan, dan seterusnya. Teman-teman, apa jawab Nabi? Bal antum yawma idzin katsir. Tapi kalian sesungguhnya pada saat itu banyak, luar biasa. Bukan sedikit, banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian tuh terpecah-pecah seperti buih di lautan. Sehingga karena terpisah-pisah pecah-pecah ini, tidak ada persatuan di situ, maka tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum. Sifat segan, hormat dari orang-orang yang antipatik pada kalian sebelumnya segan, hormat itu dicabut. Sehingga menganggap sepele. Paling sepele, sudah sepele. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Dan pada diri kalian tertanam penyakit wahan. Muncullah golongan umat dengan hadirnya penyakit wahan. Ini yang bahaya. 3.
Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, suka bumi. Wa karahiyatul maut, cinta pada dunia yang berlebihan. Wa karahiyatul maut, dan tidak siap untuk wafat, benci untuk meninggal. Tidak siap wafat. Hubbud dunya, kecintaan pada dunia mengalahkan segalanya. Mengalahkan adzan, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah siap. Tiba-tiba, dimulai pertandingannya. Liverpool melawan Real Madrid. Sesi yang terakhir di Liga Champion. Semua orang punya prediksi, mana yang paling bagus. Masya Allah. Ada yang kuat iman, terus salat, dipercepat salatnya. Masya Allah. Bahkan salat kosor. Kosor, luar biasa di kosor. Aduh, Irfan. Luar biasa. Tahajud biasa 11 jadi 2 kan? Witir 1. Bahkan hebatnya, biasa tahajud memang. Cuma babak kedua. Pertengahan babak tahajud dulu, balik lagi. Kalah. Madrid menang. Menangis. Wah, ini kalah sama dunia. Jumat, biasa Jumatan. Tiba-tiba mohon maaf, proyek mulai datang. Hadirnya di waktu Jumat. Nilainya cukup lumayan, 10 miliar. Ditandatangan di waktu Jumat. Coba pilih mana antum. Pada saat Jumatan, ada proyek, nilainya 10 miliar, ditandatangan di waktu Jumat. Anda ikut Jumat, meninggalkan proyek itu, resikonya tidak dapat proyek itu lagi. Atau Anda ikut proyek itu, meninggalkan Jumat. Pilih mana? Dan jangan cari pilihan ketiga, nggak akan ditemukan. Cuma 2 itu aja. Jumatan atau tanda tangan proyek? Masa. Dik. Ayo. Pilih mana? Terus minta pendapat pada ibu. Ibu mau pilih yang mana? Ya, suami ibu minta pendapat pada ibu. Lihat cek. Teman-teman, lihat baik-baik kan. Fokus. Di sini tingkat ujiannya. Orang yang paham. Anda yakin dengan Quran? Yakin. Seberapa jauh keyakinan kita? Orang yang yakin itu akan selalu meyakini dan mengamalkan apa yang diyakini. Tanpa keyakinan mustahil Anda datang ke sini. Benar nggak usah tadi datang? Kemarin waktu di Swiss? Nggak juga. Di Munchen? Nggak juga. Betul nggak? Yakin. Berapa persen? 100%. Yakin? 1000%. Begitu yakin, datang. Ya, kalau nggak yakin, mustahil datang. Nah, kalau Anda yakin dengan isi Quran, perhatikan kata Allah dalam Quran surah ke-62 ayat ke-11. Dan paling kiri pertengahan di akhir ayatnya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Saya kasih gambaran begini, teman-teman, satu saat dari awal-awal masuk Islam, di masa-masa Islam, di awal-awal ibadah Jumat, iman belum kuat seluruhnya, Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang kafilah. Rombongan pembawa barang dagangan, baru bawa barang-barang baru, diskonnya besar, Bu. Diskon 90%, luar biasa. Saya ilustrasikan gini lah, jangan bapak dulu ya, ibu lah misalnya. Ibu sedang belanja di mall, di bawahnya ada masjid. Baik, tiba-tiba ketika ibu sedang nawar, Allahu Akbar, adzan. Ibu teruskan nawar atau salat dulu? Alhamdulillah. Nah, sekarang lihat, belum selesai. Nah, pertanyaan berikut ini akan membuat kaget. Sama dengan ledakan balon yang tadi kemudian terjadi. Perhatikan sini. Begitu ibu mau ke masjid, di perjalanan tiba-tiba suara mic berbunyi. Diskon 90% pada barang yang akan ibu beli. Pertanyaan saya, ibu kejar dulu diskonnya atau ibu tunaikan sholat ke masjid? Lihat ya. Ini yang menyebabkan, jangankan dijawab, sebelum dijawab, balon kaget meledak tuh. Ini yang jadi masalah. Diskon, sudah kalah. Hubbud dunya. Sama. Zaman Nabi awal-awal, iman masih lemah. Ketika kemudian Nabi sedang berkhutbah, masih berdiri di mimbar, qaimah. Tiba-tiba datang kafilah, diskon, keluar. Ditinggalkan Nabi, tersisa 12 orang. Maka turunlah ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Muhammad, mereka itu masih lemah iman.
Kamu sedang berdiri khutbah, tiba-tiba mereka mendengar, melihat ada kafilah, mereka datang untuk berbisnis, berdagang. Padahal bisnis dengan Allah itu yang jauh lebih dahsyat. Katakan pada mereka yang masih cinta dengan dunia, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang aku siapkan, jika mereka mengejar nilai-nilai yang telah aku tetapkan, aku akan ganti lebih baik dari apa yang mereka bayangkan sekarang. Anda kira Anda bisa mendapatkan 10 miliar. Mohon maaf teman-teman, begitu berjalan dibikin macet oleh Allah. Macet, nyampe ke sini terlambat juga. Ternyata waktunya sama persis dengan orang yang Jumatan keluar. Yang paling bahaya adalah ketika Anda berangkat ke sini baru megang pena, meninggal Anda. Wallahu khairur razikin, aku yang punya rizki, bukan kamu kata Allah, aku yang ngatur. Ya kamu Jumatan dapat rizki, kamu enggak Jumatan sudah ada aturannya dapat juga. Cuman bedanya keberkahannya. Kamu ikuti aku tambah keberkahan dalam rizkimu. Aku yang punya bukan kamu. Rizki kamu itu sudah jelas aku atur. Yang belum jelas itu surga kamu. Itu masalahnya. Nah pada orang-orang seperti ini akan terjadi orang-orang yang tega meninggalkan Jumat. Bahkan ada yang tega meninggalkan sholat. Ada yang menukar surganya dengan hanya urusan dunia yang kecil. Padahal dia ketika wafat, dia tidak akan punya pernah kesempatan untuk kembali lagi. Banyak dikisahkan riwayat orang-orang ahli kubur ingin kembali. Tahukah Anda para syuhada? Ketika mereka wafat, permintaan pertama apa? Ketika dibangkitkan, pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Pengen syahid lagi. Pengen syahid lagi. Saking banyak kenikmatan yang didapatkan. Pengen balik lagi. Seorang ibu yang merawat anak-anaknya, bagian dari pekerjaan syuhada. Kalau meninggal, wafat syahid. Ayah yang mencari nafkah dengan keimanan kepada Allah, bagian dari perjuangan jihadnya. Wafat syahid. Anda yang belajar kalau diniatkan untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, ilmunya dipakai untuk bukan cuma sekedar dunia. Ayo Anda yang di teknik sipil, bangun jalan, niatkan karena Allah, dipakai jalan itu oleh orang sholat, oleh orang berhaji, Anda dapat pahalanya. Bangun gedung, desain dan musolanya, orang sholat itu Anda dapat pahalanya. Kalau cuma bangun gedung, jangankan Anda, anak keduluan, yang gak beriman pun bisa bangun itu. Kalau cuma bangun jalan, sudah banyak yang mengerjakan itu, bukan cuma Anda. Jangan jadi jagoan, merasa hebat ketika bangun sesuatu. Ada yang sudah lebih hebat dibanding Anda. Kalau cuma bangga kedudukan, Korun lebih jagoan. Tapi kalau Allah memuliakan seseorang karena kedudukan, maka mohon maaf, Fir'aun akan diangkat lebih duluan. Kalau kedudukan itu melekat pada harta, dan Allah memuliakan seorang karena hartanya, maka Korun akan diangkat lebih duluan. Kalau cuma masalah kepintaran, Haman lebih jagoan. Dia bikin arsitektur piramid yang sekarang belum ada tandingannya. Hebat. Tapi apakah mereka mulia? Tidak. Tenggelam. Satu di laut, satu di darat. Itu dua sejoli itu, Fir'aun dengan Korun. Dua sejoli, betul, sama-sama bersamaan. Di waktu yang sama. Fir'aun musuhnya Musa, Qarun itu tinggal di masa Musa. Quran surah 28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun hidup di zaman Musa, sombong dengan hartanya. Sombong dengan harta disebut bagha, sombong dengan kedudukan disebut tagha. Nabi Musa diminta dakwah kepada Fir'aun, idzhab ila fir'auna innahu tagha, sombong dengan kedudukan. Di sekarang kalau ada orang punya kedudukan, dititipi oleh Allah, pengen ikutan sombong, telat dia. Keduluan oleh Firaun. Dan Firaun itu lebih jagoan. Lihat pasukan banyak, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ngaku Tuhan, pasukan banyak, hobi bunuh orang. Anda siapa? Pasukan enggak ada. Ngaku Nabi enggak pernah. Pengen jadi jagoan, telat. Ya, kaya juga sama. Lihat Qarun. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci-kunci berangkasnya enggak sanggup dipikul oleh bodyguard yang jalan bersamanya. Jadi kalau Qarun itu jalan, di belakangnya bodyguard. Bukan untuk menjaga bodinya dia. Bukan. Tapi hanya untuk ngangkat kunci berangkasnya begini. Sekarang Qarun seakan ingin mengatakan, mau nyuri saya, curi aja. Dia aja nggak sanggup bawa kuncinya. Jalan tuh. Wah, hebat, kaya, sombong. Tapi kayaknya jelas, kayaknya banyak tuh. Sombong dia, jalan. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah. Habis. Tapi habisnya dia, selesai semua. Hartanya masih disebutkan. Mau kemana Pak? Samudra Atlantik. Ngapain nyari harta? Harta siapa? Qarun. Dicari. Terus Anda pengen ikutan? Oh, aduh. Saya tanya pada ibu, kalau ibu punya berangkas, satu aja, kuncinya disembunyikan atau dipublikasikan. Berangkas satu Pak, dipoto begini ceklik. Aduh, kunci berangkas saya, cari masalah. Terus baru punya satu pengen ikutan sombong. Jalan. Udah yang pakai Lamborghini, pakai Lamborghini itu, japit, macam-macam. Pengen ikutan sombong. Udah gak kayak Qarun, harta gak dicari-cari, di samudra gak ada. Pengen ikutan, telat dia. Ini gak ada faidahnya. Jadi kalau antum ingin memulai, ayo teman-teman. Nah ini masalah pertama, hubud dunia. Persaingan antar dunia kadang-kadang melahirkan hal yang buruk. Tapi yang paling berbahaya adalah, tadi, terpecah-pecah sampai muncul tindakan kriminalitas.
Bukankah karena urusan dunia orang tega saling mengkhianati, ada yang menghilangkan nyawa. Sekarang kayaknya murah sekali. Kayak nggak ada harganya. Padahal pertaruhannya neraka jahanam, Bu. Teman-teman, neraka jahanam, Quran surah 4, silakan cek ayat 92. Awas, hati-hati. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja membunuh satu orang saja, apalagi orang beriman. Fajaza'uhu jahannam. Kalau enggak tobat, maka muaranya neraka jahanam. Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, enggak akan pernah keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Kalau enggak tobat, murka, dimurkai Allah. Anda tidak disukai orang Jerman, pindah sana ke Amerika. Tapi kalau Allah enggak suka dengan Anda mau pindah kemana? Silahkan. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. Neraka jahanam. Kalau setiap orang memahami bahwa membunuh, menghilangkan satu nyawa itu resikonya neraka jahanam, saya yakin dia tidak akan jadi melakukannya. Mustahil. Tapi karena ini nih, dunia, nafsu, ini yang paling bahaya. Hati-hati. Wa karahiyatul maut, sehingga tidak siap pulang karena nyawanya ada di dunia. Maksudnya kecenderungannya di dunia, sehingga ketika mau pindah, nggak mau pindah dia. Makanya cara pulang itu dipukulin sama malaikat. Quran surah 8 ayat 50. Kalau mau coba silahkan aja. Ya akhriju anfusakum, pukul. Ayo keluar. Susah banget sih kamu. Susah banget. Yang enak tuh begini teman-teman. Ini kan kosong tuh. Nggak ada penutupnya. Kosong. Lihat, jangankan penutup, airnya pun nggak ada. Tuh. Nah, ada satu lagi. Tuh, sampai batuk baik dengan belakang. Ada airnya. Lihat sini. Ini sekarang ada penutupnya gini. Kalau begini kosong, saya bisa masukkan spidol. Yang kecil ini masuk. Yang besar juga masuk. Sekarang saya tutup begini. Teman-teman, kalau mau saya keluarkan mudah begini. Sekarang kalau saya mulai tutup begini, bisa dikeluarkan? Bisa, cuman harus merobek yang ini kan. Nah, sekarang ganti misalnya tutupnya dengan lebih kuat lagi. Seperti ini misalnya. Saya tutup dulu begini. Nah ini. Bisa masukkan spidol? Bisa. Ya, demikian orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan dunia, salat ditinggalkan dan sebagainya. Enggak peduli sampai enggak kedengaran, sampai telinga enggak berfungsi. Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, telinganya sudah enggak ada lagi bisa dengar kebaikan, padahal dia tinggal samping masjid, ini rumahnya, bahkan mikrofon masjid ke rumah dia begini. Allahu akbar. Dia enggak ingat. Enggak bisa dia. Enggak masuk. Sudah. Sebab wa ala absarihim ghishawah, pandangannya enggak bisa lihat kebaikan. Jadi begitu pulang dari sini misalnya atau dari tempat lain, pulang nggak bisa lihat punya dia. Ambil sendal, wah disembal, diambil punya orang lain. Ini kayaknya punya aku ya. Oh bukan yang ini. Padahal dia datang nggak bawa sendal. Pulang dia pakai. Oh begitu hatinya berkata, bukan, jangan tinggalkan. Itu bukan punya kamu. Yang punya kamu yang itu tuh, yang lebih bagus lagi tuh. Yang itu ambil. Nah, itu tandanya hatinya sudah mati. Fi qulubihim marad, hatinya banyak penyakit. Ditutup semuanya, pandangan hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Ini keras nih. Di maksiat sudah ada di sini. Kemudian jiwanya terkumpul dengan maksiat, tertutup begini. Kalau yang tadi kosong, maksiat kosong, dibawa pulangnya enak. Seperti halnya sehelai rambut yang tipis. Ditarik dari adonan yang lembut, tarik sudah pulang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ada yang punya persiapan, sampai tahu lagi sholat begini, merasa mau pulang nih. Orang lain belum rukuk, dia sudah sujud. Turun sujud aja. Tiba-tiba meninggal. Insya Allah. Dulu teman kami ada Ahmad Muzammil, orangnya soleh, masih muda, ahli tahsin. Kita mengasuh pesantren, dulu saya mengasuh pesantren di Lebak Bulus Al-Hikmah. Lebak Bulus, beliau juga Al-Hikmah. Kita mengasuh untuk yang hafalan Quran, beliau yang tahsin. Muridnya banyak dan bagus bacaannya, Masya Allah. Allah sayang dengan beliau, nggak dikasih Ramadan. Saya ingat itu di hari Kamis, bulan Syaban, meninggal dunia ba'da subuh. Pulangnya enak Pak, tinggal bersin 2 kali, hasi, pulang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Sudah, Azam Muzamil, kamu pulang duluan. Dah. Dosa kamu sudah tipis, pulangnya mudah, pulangnya mudah, amalannya banyak. Setiap murid kamu yang kemudian baca Quran, kamu dapat pahalanya. Ada hidayah, teman kamu masih banyak dosanya, perlu terus memperbaiki diri, introspeksi, diberikan waktu. Tapi indahnya, cuman diambil, bersin 2 kali. Hasi, meninggal. Tadi sebelah sana sudah bersin 3 kali, belum meninggal juga tuh. Ya, hati-hati ya. Nah, ini yang paling susah nih begini. Udah banyak dosa, tutup. Maka cara pulangnya bagaimana? Lihat, karena ini chemistry-nya dengan dunia, maka dengan akhirat susah. Akhirnya apa? Karahiyatul maut, takut meninggal. Dia nggak punya persiapan, takut. Kehilangan harta, takut. Bahkan saking pelitnya untuk diri sendiri aja, dia nggak mau keluarkan.
Sakit, harta banyak, ke rumah sakit gak mau. Ah, obat parung aja, cocok kok. Pada diri sendiri aja pelit, Pak. Yang paling bahaya adalah ketika mau meninggal, dia tidak siap dengan itu. Dia nggak suka. Akhirnya lihat, kata malaikat, akhriju anfusakum, dipukulin sekatnya, karena nggak bisa keluar. Pukul, 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 pukul. Nah, betul, sampai jatuh. Hilang, habis. Apakah langsung naik? Tidak. Begitu kemudian akan dicabut, itu mencabut seperti mencabut duri dalam daging. Posisinya bukan begini, begini posisinya. Kalau sudah tahu seperti itu, kenapa mesti kemudian lekat dengan dunia juga? Dunia itu seperti titipan, dan memang titipan. Dan yang dititip pasti akan diambil. Makanya aneh kalau ada orang dititipi, tapi marah ketika diambil. Itu orang aneh. Mata kita titipan. Yang punya Allah. Kan kita katakan, inna lillahi wa inna. Quran surah 2 ayat 156. Kami milik Allah. Artinya kalau kita, hanya tubuh kita semua milik Allah. Tangan, naik ke atas. Dari kepala bahkan. Kepala ada mata, ada lidah, ada lisan, ada telinga, punya Allah. Kepala, pundak, lutut, kaki, semua. Bukan kita yang punya. Di mumpung masih dititipi pandangan, gunakan pada yang baik-baik. Sehingga ketika diambil oleh orang punya, diambilnya gampang. Anda kalau sudah jadi pemilik, susah nantinya. Seolah-olah milik dunia. Coba kayak tukang parkir. Datang, nitip, senang. Masya Allah, begitu pulang gak ada yang nangis. Pulang, gak ada. Biasa aja, pulang ya pulang. Indah hidupnya. Ya, jadi teman, kawan-kawan sekalian, kita kembalikan ke sini. Kenapa? Ya saya belum pernah lihat ada tukang parkir datang mobil BMW, selfie, ceklik BMW. Enggak ada. Pulang-pulang, datang pulang biasa. Assalamualaikum, pulang. Ya Pak, hati-hati ya. Senyum, beres, selesai. Sudah tukang parkir. Yang Anda pulang dititipi anak titipan, Allah akan tanya. Coba lihat, Anda nitipkan mobil di tempat parkir, tiba-tiba ketika pulang, spion enggak ada. Knalpot bengkok, mobil kempes, ya, bannya kempes dan sebagainya. Anda yang punya akan marah. Ya Allah titipkan pada Anda, ada anak, suami dititipkan istri, ya, istri dititipkan suami. Itu cuma berpartner aja. Cuma berpartner, bantu dia ke surga. Ayo bantu. Makanya ketika Anda bangun malam, ajak istri Anda. Masa Anda mau ke surga sendirian? Saya kan sudah punya bidadari, biarin aja dia sendirian. Tidak. Anda ini gimana? Bingung saya. Allah kuatnya billah. Pulang saya dari Hamburg. Teman-teman berpartner dengan baik. Bantu. Anak-anak tuh. Sekarang kan lihat. Fikri main bola dengan teman-temannya. Di akhirat ketemu lagi enggak gitu. Makanya dikisahkan orang dulu ada Nabi Nuh sudah berpisah dengan anaknya. Nabi Lut juga dengan istrinya. Itu kisah disampaikan bukan untuk jadi dongeng. Bukan. Tapi bagi kita itu pengingat. Jangan sampai kamu itu mengalami situasi itu. Jangan ikutan gitu. Itu poinnya. Visinya begitu. Cobalah bangun. Saya pernah coba begitu saya kisahkan kemarin. Enak tuh bangun tuh lihat. Saat tidur. Kemudian kita bangun, datang, lihat. Istri kita sedang istirahat. Lelah dia, anak-anak. Terus kita lihat. Ke surga saya ketemu ya enggak ya? Kita ke surga enggak? Ya kadang-kadang perlu ada media di rumah kita untuk mengingatkan. Saya pernah pasang, dan sampai sekarang kita biasakan. Ada speaker aktif. Ya, ada Quran speaker aktif itu kita pasang isi murattal. Itu enak bambu. Coba aja kalau nggak percaya teduh di rumah itu. Duh, dia Anda pasang